Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengulas penjelasan mengenai populasi dan sampel lanjutan pada bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai telaah pustaka atau kajian teori, sekaligus sebelumnya juga kita pernah belajar tentang variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif atau misalnya penelitian kualitatif juga sering menggunakan hal ini, yaitu adalah populasi dan sampel. Mungkin kita pernah atau banyak kali mendengar tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Oke. Jadi populasi itu ya adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa. Hal bisa berupa hal misalnya, bisa hal itu juga berupa orang ya. Kemudian bisa peristiwa misalnya, bisa hal, bisa orang, kemudian hal itu memiliki karakter, punya sifat tertentu yang mirip-mirip, yang serupa, yang sejenis, yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti. Oke, karena hal itu dipandang sebagai bagian dari semesta atau ruang lingkup penelitian. Oke, jadi itu dipandang sebagai ruang lingkup penelitian, jadinya dijadikan sebagai populasi maupun sampel gitu kan. Kemudian misalnya ada suatu kasus penelitian, misalnya peneliti ingin memahami tingkat pemerataan laba pada perusahaan manufaktur yang go public misalnya, dengan populasinya adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun pengamatan tahun berjalan, misalnya tahun 2022. Populasinya apa saja? Itu populasinya banyak. Sejumlah perusahaan apa yang ada dalam Bursa Efek Indonesia. Oke. Jadi di sana nanti kita menemukan elemen populasi, yaitu setiap anggota dari populasi yang diamati. Jadi populasi itu misalnya seluruh masyarakat AIMAS, berarti populasinya seluruh masyarakat AIMAS. Kemudian dosen IAIN Sorong, berarti semua dosen IAIN Sorong. Mahasiswa IAIN Sorong, berarti semua mahasiswa IAIN Sorong. Jadi kayak gitu. Itu populasi itu merupakan semesta dari ruang penelitian kita. Kemudian dalam hal penggunaan populasi dalam penelitian ini, kalau semua yang masuk dalam populasi dijadikan sebagai subjek penelitian atau merupakan hal yang akan diteliti, maka itu akan memakan energi besar, karena jika jumlah populasinya banyak, misalnya lebih dari 100 atau lebih dari 200 dengan jumlah peneliti yang relatif sedikit, maka akan menyusahkan proses penelitian, sehingga dibuatlah namanya sampling, yaitu untuk digunakan dalam hal mengambil perwakilan atau representasi dari jumlah populasi itu. Artinya jumlahnya berkurang, akan tetapi dianggap masih mewakili jumlah populasi yang kita gunakan. Disebutlah sampel. Oke. Jadi sampel adalah subset dari populasi, adalah jumlah lebih sedikit dari populasi. Terdiri dari beberapa anggota, misalnya populasi. Jadi gitu. Subset ini diambil karena banyak kasus tidak mungkin peneliti mengambil seluruh populasi tersebut, karena memungkinkan persoalan waktu penelitian, kemudian berikutnya jarak atau semacamnya, maka diambillah sampel penelitian yang dianggap ini adalah perwakilan dari sejumlah populasi yang akan kita gunakan. Jadi gitu. Pada contoh misalnya tadi ya, yang dimana kita ingin mengambil sampel dari kasus tadi ya, pemerataan laba misalnya dalam perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia, maka kita akan melihat bahwa populasinya
jumlah perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia adalah 800 perusahaan manufaktur. Oke. Sehingga kemudian misalnya dari 800 ini kita ingin mengambil lebih sedikitnya dari 800. Sehingga misalnya kita menarik sampel, nggak usah terlalu banyak sampai ke 800, kita mengambil sampel di 500 saja. Artinya berkurang 300. Sedikit irit atau mengurangi beban peneliti dalam hal melakukan pengambilan data dan analisis data. Oke, sehingga subjek penelitian kita adalah sejumlah anggota populasi atau sampel tadi. Itu merupakan subjek penelitian kita. Bagaimana cara pengambilan sampling? Jadi proses sampling itu gimana ya? Ada caranya. Tidak serta-merta ditarik suatu kesimpulan dari 800 ke 300 misalnya, 800 ke 500 misalnya. Ada caranya sehingga apa yang kita pikirkan bahwa ini harus mewakili sejumlah populasi, ini betul-betul terwakili. Untuk pengambilan sampel itu ada cara tersendiri. Nah, ini adalah ilustrasi sampel. Misalnya ini ketika penelitiannya adalah penelitian dalam bidang pendidikan. Misalnya ada suatu populasi, yaitu populasinya adalah siswa di SD tertentu. Jadi di siswanya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi semua kelas ini adalah masuk dalam kelas populasi. Sehingga kita akan mengambil sampel. Misalnya siswanya ada 360 misalnya. Jadi 360 ini kita akan ambil sampelnya lebih spesifik, lebih kecil. Bagaimana cara mengambil sampel atau membuat subset dari populasi itu? Pertama, itu ada cara yang digunakan oleh Slovin dengan rumus Slovin. N sama dengan N per 1 tambah N kali A kuadrat. Oke, maksudnya apa? Maksudnya N itu adalah sampel. Jumlah sampel yang akan kita cari tuh. N itu adalah jumlah sampel yang akan kita cari. Kemudian N besar itu jumlah populasi yang kita dapatkan. Kalau misalnya tadi 800 berarti 800 gitu. Misalnya jumlah populasinya misalnya 360 ditulis. Dibagi dengan 1 ya. Ditambah N ini sama. Misalnya tadi 360. Tulis aja 360 atau 800 gitu. Jumlah populasinya. Dikali dengan alfa. Apa itu alfa? Dikatakan di sini adalah alfa itu taraf signifikan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita mau pakai nilai signifikansi pada berapa persen? 1% misalnya atau 5%. Ingat bahwa sebagian besar penelitian itu fokus kepada 1% taraf signifikansi atau 5%. Kalau 1% berarti 0,01. Kalau 5% berarti 0,05. Jadi di sini dimasukkan aja N kali 0,01 kuadrat. Nanti silakan dihitung, nanti didapatkan jumlah sampelnya. Pastinya jumlah sampel itu lebih kecil dari jumlah populasi. Jadi itu adalah rumus Slovin. Ini lebih banyak digunakan untuk penentuan sampel menggunakan rumus Slovin. Oke. Jadi misalnya nih di kelas tertentu misalnya ada 50, kelas lain lagi ada 43, ini adalah 35. Jadi berapa nanti pengambilan sampelnya diambil per kelas? Misalnya ada 3 klaster sasaran penelitian kita, maka kita ambil sampelnya adalah bukan sampel menyeluruh. Sehingga kita tidak bisa mengacak. Misalnya kita ingin melihat ada UKM misalnya menengah ke bawah, ada UKM menengah, ada UKM menengah ke atas gitu kan. Kita UKM yang kurang berkembang misalnya 50, UKM menengah itu misalnya 43, UKM maju itu 35. Kita ingin ngambil sampel, inilah populasi kita tentang misalnya pengaruh apa misalnya gitu kan.
semangat UMKM. Jadi kita ingin ngambil sampling. Jadi misalnya UKM yang tidak berkembang itu 50 ini jadinya berapa dapatnya ketika diambil sampling dari rumus Lovin tadi. 43, begitu pula juga 43 berapa diambil sampel, setelah diambil sampel 35 setelah diambil sampel berapa, dipakailah rumus-rumus itu, didapatkan segini. Jadi ternyata dari 50 ke 38 berarti berkurang 12, dari 43 ke 33 berkurang 10, kemudian dari 35 ke 26 berkurang 9 misalnya. Oke, jadi jumlah sampel itu selalu lebih kurang atau kurang dari jumlah populasi untuk menyederhanakan tapi tetap representatif. Ini begitu pula nanti pengambilan sampel berdasarkan tabel Krejci gitu kan. Dia sudah disajikan tabelnya, kita tinggal ngambil aja begitu kan. Jadi di sini N itu adalah jumlah populasi. Signifikansi itu kita mau ada pada berapa persen, 1% kah, 5% atau 10%. Tapi saran saya, ambillah signifikansi pada dua ini. Kalau bukan 5%, 1%. Kalau misalnya 10% terlalu besar. Oke, jadi misalnya jumlah sampelnya 10 gini, 10. Berarti populasinya juga harus 10. Jadi karena sedikit. Oke. Misalnya jumlah sampelnya 15, jumlah populasinya 15, sampelnya juga 15 nih, masih sedikit. Jumlah misalnya populasinya adalah 20, jadi 19 kurang 1. Ini akan berbeda signifikan, itu akan berbeda jauh antara sampel dan populasi ketika jumlah populasinya tinggi. Misalnya jumlah populasinya adalah 100, maka sampelnya 87 atau 78. Oke. Jadi bisa ada di sini 87 atau 78 persen. 78 orang. Jadi berkurang sekitaran 13. Semakin banyak jumlah sampelnya maka semakin turun secara signifikan. Ini 2600 tinggal 500. Oke. Boleh juga pakai rumus Krejci ini. Boleh juga pakai rumus Lovin. Oke, nanti hasilnya nanti berdekatan kok. Kemudian berikutnya ini cara mengambil sampel ya. Kalau misalnya sampelnya adalah sampel umum, baik itu misalnya yang bertingkat stratified maupun misalnya sampel yang nantinya kita random gitu kan. Oke, ini cara menghitung jumlah sampel dua itu, pakai rumus Lovin atau pakai tabel Krejci. Bagaimana kalau misalnya teknik-teknik sampling? Jadi ada banyak teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Pertama, di sini dibagi dua. Teknik sampling itu ada dua. Ada yang disebut dengan probabilitas sampling, oke, dan non probabilitas sampling, oke. Sampel yang memungkinkan ada ruang probabilitas, artinya tidak menentu, dan non probability itu adalah yang menentu pengambilan sampelnya. Kalau yang probability sampling itu ada random sampling, kemudian ada proporsional stratified random sampling, kemudian ada disproporsional, kemudian ada cluster sampling. Kalau misalnya non probability sampling ada sampling sistematis, kuota, insidental, purposive, dan snowball sampling. Oke. Bagaimana penjelasannya? Pertama, ada probability sampling. Oke. Adalah teknik penentuan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota populasi. Jadi semua anggota populasi itu punya kesempatan untuk dipilih mewakili. Oke. Di teknik ini dibagi menjadi dua. Pertama ada yang disebut dengan simple random sampling. Artinya diacak nih. Simple random sampling ini cara penentuan sampel dengan cara acak tanpa memperhatikan strata. Oke, mau kelas menengah, mau kelas atas, atau misalnya kelas bawah, semuanya dikumpul jadi satu, kemudian diambil secara random. Gitu. Teknik ini biasanya diambil dengan cara undian dan representasi apabila digunakan pada populasi yang homogen. Oke, jadi ada populasinya homogen dalam artian sama, kemudian diambil secara acak. Kemudian dianggap sampelnya sampel representatif. Misalnya gini, ada 100 nih.
kita dalam 100 ini kita akan mengambil 87. Jadi 87 ini adalah diacak, dicabut satu-satu, diambil satu-satu gitu. Diacak saja artinya setelah kita tahu jumlah sampelnya berapa, kemudian teknik ngambilnya itu adalah dengan cara acak. Tanpa harus misalnya lihat karena dia kuning, karena dia hitam, tidak. Tapi memang artinya kita ngambilnya itu tanpa ada tujuan tertentu. Bukan karena misalnya dia pintar, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kaya, bukan karena dia miskin dipilihnya. Oke. Kemudian berikutnya ada proportional stratified random sampling. Oke. Ini adalah cara penentuan sampel. Oke. Dengan cara acak, dengan memperhatikan strata. Kalau tadi di simple random sampling itu tanpa memperhatikan kelas, mau miskin mau kaya dikumpul jadi satu. Tapi kalau misalnya ini dengan memperhatikan kelasnya, stratanya, biasanya diambil dengan cara undian dan representasi apabila digunakan pada populasi yang tidak homogen. Artinya populasinya itu berbeda-beda. Oke, orangnya berbeda-beda. Contoh kasusnya gini. Kita ingin mengambil tingkatan pendidikan misalnya. Sampel dari nanti calon narasumber kita itu dilihat dari tinjauan pendidikannya. Populasinya adalah ada 20 lulusan S2. Ada 30 lulusan S1 dan ada 50 lulusan SMA. Kita ingin sampling di antara jumlah ini. Setelah kita hitung misalnya dari 20 ternyata hanya bisa diambil 16. Oke. Maka diambillah 16. Kemudian 30 diambil 23. 50 diambil 39. Jadi diambil berdasarkan kelas kategori yang kita masukkan. Oke. Jadi sehingga dia disebut dengan proportional stratified random sampling. Artinya sebanding. Oke. Bisa nanti dibandingkan rasionya berapa? 2 banding 16 rasionya berapa, 3 banding 23 rasionya berapa, 50 banding 39 rasionya berapa. Jadi kita mencari rasio dulu. Misalnya 20 bagi 16 itu adalah misalnya 1,2 misalnya. Berarti ini rasionya juga harus 1,2 nih. Jadi 20 bagi 1,2 23, 50 bagi 1,2 adalah 9. Jadi diambil rasio sehingga kita mengatakan itu adalah bagian dari representasi. Oke, jadi ketika misalnya pada kelas pertama rasionya 1,2 atau 1,5, maka berlaku pada kelas-kelas yang lain tanpa membedakannya atau tanpa merubah standar rasionya. Berikutnya ada yang disebut dengan cluster sampling. Oke. Merupakan cara penentuan sampel dengan cara acak. Oke, jadi dengan memperhatikan klasternya, kumpulannya, dan memperhatikan juga stratanya. Jadi sudah di klaster, distratakan lagi. Oke, teknik ini biasanya diambil dengan cara undian dan representatif apabila digunakan pada populasi yang luas. Jadi ketika misalnya populasinya besar, banyak, maka ini boleh pakai cluster sampling. Oke, kemudian beda-beda, tidak homogen, kemudian dia berstrata, bertingkat. Jadi contohnya gini, ada misalnya siswa ya, ada beberapa SD misalnya, kita punya indikator bahwa kita hanya ingin mengambil misalnya satu, misalnya gini, anggaplah ini adalah UMKM semuanya ya. UMKM A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Jadi ada berapa UMKM kita. Tapi kita hanya ingin mengambil satu UMKM yang baru berkembang, satu UMKM yang ini misalnya UMKM ini berkembang, ini adalah UMKM sedang, ini adalah UMKM maju. Oke, kita punya banyak sampel UMKM nih.
Jadi di antara banyak sampel ini, banyak populasi ya, banyak populasi. Kita punya banyak populasi UMKM nih, tapi kita hanya butuh 3 yang representasi perwakilan UMKM berkembang, UMKM sedang, dan UMKM maju. Sehingga diseleksilah di antara banyak ini. Dilihat mana yang maju. Oh, yang maju misalnya A. Oke. Berarti sementara misalnya yang sedang adalah C. Yang maju adalah G. Yang lain gimana? Karena misalnya yang lain ini sudah diwakili oleh G. Misalnya F ini juga maju tapi sudah diwakili oleh G. Oke. Misalnya D ini juga sedang tapi sudah diwakili oleh C. B ini adalah berkembang tapi sudah diwakili oleh A. Jadi sudah ada presentasi. Jadi inilah yang diambil sebagai perwakilan yang akan digunakan sebagai sampling. Kita punya indikator tingkatan mana yang akan kita ambil, kemudian dilihat mana yang memenuhi kriteria sebagai representasi dari jumlah populasi kita. Oke. Berikutnya ada yang disebut dengan disproportional stratified random sampling. Jadi proses pengambilan sampel yang tidak proporsional atau tidak sebanding. Kalau tadi kan misalnya ada yang proporsional pakai rasio. Kalau ini ada yang tidak proporsional. Artinya apa? Karena dipengaruhi oleh faktor keberadaan populasi. Oke, kuncinya adalah di keberadaan populasi. Jadi cara penentuan sampel dengan cara acak dan memperhatikan strata. Teknik ini biasanya diambil dengan cara undian dan perwakilan apabila digunakan pada populasi yang tidak homogen dan tidak proporsional. Contohnya gini. Lulusan misalnya respon kita adalah kita akan menilai faktor pendidikan misalnya. Lulusan S2 itu hanya 3 orang. Maka karena kita anggap ini hanya sedikit, populasinya langsung alihkan saja ke masuk sampel. Kemudian lulusan S1 itu agak banyak, 27. Oke. Tapi karena ini adalah sudah agak banyak ya, tapi jadi kita akan menggunakan teknik sampling di sini. Perhitungan Slovin maupun tabel Krejci tadi. Jadi misalnya kita ambil 22. Kemudian ada 50 lulusan SMA diambil sampel sesuai rumus Sloven atau rumus Krejci tadi, tabel Krejci tadi 40. Jadi inilah yang akan kita gunakan sebagai sampel dalam penelitian kita. Jadi disproporsional, ada ketidaksebandingan rasio. Oke, tadi adalah probabilitas sampling. Berikutnya ada yang disebut dengan non-probability sampling. Sampling yang tidak diacak gitu, yang tidak teracak, artinya itu bisa memungkinkan diambil keseluruhannya atau misalnya sudah ditetapkan. Nah, jadi gitu. Jadi pertama adalah ada non-probability sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan cara tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi. Artinya itu memang sudah dipasang target. Harus yang seperti ini, harus yang kriteria seperti ini. Berarti sudah ada kriterianya sehingga dia tidak bisa diacak keseluruhan lagi, bisa punya kesempatan untuk jadi sampel. Ada yang disebut dengan sampel sistematis. Oke. Apa itu sampel sistematis? Yaitu adalah teknik pengambilan sampel dengan cara aturan-aturan yang telah ditentukan secara sistematis. Misalnya populasi kita beri nomor 1 sampai 50 misalnya, atau 1 sampai 20 misalnya. Oke. Kemudian kita mengatakan bahwa yang setelah kita bagi nomor, kita akan menyeleksi bahwa yang akan masuk sebagai sampel adalah mereka yang ada di angka genap. Sehingga 2, 4, 6, 8, 10 dan lain semacamnya berangka genap masuk dalam kategori sampel. Oke. Jadi pahami ya bahwa ini adalah bagian dari sampel sistematis. Berikutnya ada sampel kuota. Artinya memang ditentukan kuota sehingga cukup untuk sampling. Oke. Jadi adalah teknik penentuan sampel dengan aturan pemenuhan kuota sampel dengan karakteristik yang sama. Contohnya gini,
terdapat populasi SD di kabupaten tertentu misalnya, akan dicari 10 SD maju, maka dari itu sampel yang representasi harus memenuhi kuota 10. Jadi misalnya kita ingin mencari 50 UMKM maju begitu di area Sorong. Jadinya adalah tentu banyak UMKM yang sedang berkembang, yang sudah maju misalnya, kurang lebih misalnya ada 200, tapi kita hanya minta 50 saja. Jadi kita punya indikator untuk menyeleksi, sehingga hasil seleksi itu langsung dipilih sebagai sampel. Misalnya ada 100, ada 200 tadi, kita hanya mengurutkan mana yang paling maju diurutkan berdasarkan peringkat, dan didapatkan peringkat 51 sampai seterusnya tidak akan dijadikan sampel. Jadi namanya ada kuota yang ditentukan, disebut dengan sampling kuota. Berikutnya ada sampling incidental. Apa itu sampling incidental? Adalah teknik pengambilan atau penentuan sampel itu berdasarkan kebetulan. Misalnya kita ingin meneliti masyarakat kebiasaan konsumen, pola hidup konsumen misalnya di desa tertentu. Kita tidak punya misalnya gini, kita sudah tentukan tadi rumusnya adalah di antara masyarakat ini populasinya misalnya ada 250, dan kita akan meneliti pada 150 sampel misalnya. Sesuai rumus nanti dihitung ya. Kemudian 150 ini kita tidak tahu mau ambil yang mana, kita tidak punya tujuan. Pokoknya ketemu misalnya siapa saja ketemu di jalan langsung jadi sampel. Itu namanya adalah sampel incidental. Tanpa tujuan ketemu langsung jadikan sampel. Berikutnya ada disebut dengan purposive sampling, sampel bertujuan. Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang cocok untuk penelitian kita. Jadi kita sudah punya kriteria bahwa yang akan jadi sampel ini adalah harus orang yang ini agar titik-titik begitu. Artinya kita punya tujuan mengambil sampel itu. Jadi contohnya gini, kita akan melakukan penelitian pada kualitas makanan. Maka sampel sebagai sumber datanya adalah orang-orang yang sering makan begitu. Kemudian misalnya kita ingin meneliti tentang misalnya jilbab. Jadi harus orang yang berjilbab yang kita tuju misalnya. Itu adalah sampel purposive, bertujuan. Artinya kita sudah targetkan bahwa karena ini tujuannya adalah ini, maksudnya karena misalnya kita ingin meneliti di bank, karena dia tujuan adalah pelanggan, maka karena ini adalah penelitian masalah pelanggan, maka tujuannya harus pelanggan begitu. Berikutnya adalah snowball sampling. Snowball sampling, apa itu snowball sampling? Adalah penentuan sampel yang mula-mulanya adalah kecil, kemudian tiba-tiba membesar. Disebut dengan snowball sampling. Bagaimana peristiwa dari sampel dari populasi kecil kemudian habis itu membesar? Misalnya gini, ini kalau misalnya di sini disampaikan gini, contoh kasusnya adalah kita akan meneliti tentang jaringan teroris. Maka kita akan melihat pada mereka yang sudah ditersangkakan menjadi teroris. Artinya sudah valid, artinya misalnya diambil dari pengadilan. Kemudian kita ingin melakukan penelitian di sana. Diwawancarailah misalnya respondennya. Ternyata yang tadinya 2 orang kemudian berkembang. Si A punya guru, si A punya murid, si C punya murid. Sampelnya pertama 1 gitu kan. Ternyata dia punya murid. Dia membawa kabar berita bahwa bukan hanya dia, ada lagi yang lain. Berikutnya ternyata ada lagi yang lain gitu. Jadi ini yang disebut dengan sampel snowball sampling. Jadi sampel meluas dari yang harusnya kecil tiba-tiba membesar, dan memungkinkan kita bisa mengambil sampel lebih luas terkait dengan ini. Terima kasih. Itu adalah
beberapa cara menghitung jumlah sampel, sekaligus tadi dijelaskan mengenai cara pengambilan sampel. Jadi sebagai kesimpulan bahwa apapun cara teknik pengumpulan sampel, nantinya ketika itu lebih dari populasi, maka harus dihitung berdasarkan rumus Lovin maupun rumus tabel yang disajikan oleh Kreci tadi. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.